Ya, kalau desa 2040 atau 2045 ya, menjelang kemerdekaan Indonesia yang 1 abad kalau nggak salah Iya, ya, betul. 2045 atau 2040, 2045 itu. Ya, harapan sih memang besar di pundak pemuda. Nah, kalau katanya Pak Karno itu, beri saya 10 pemuda maka akan saya Gunjangkan dunia. ya goncangkan dunia. Nah, maka itu saya yakin ada 2 3 pemuda di desa dan itu betul-betul kita fasilitasi begitu. Insya Allah desa-desa di Jawa Timur akan maju. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng aku Aira. Dan kalau dulu ada hashtag kabur aja dulu dari desa ke kota, kalau sekarang Aira lebih mending pilih di desa aja Empower. Karena justru desa itu akan jadi masa depan kita, apalagi buat Gen Z nih. Dimulai dari digitalisasi pelayanan publik, lalu ekonomi kreatif serta smart village. Kali ini Aira nggak sendiri, tapi Aira ditemani oleh Ibunda Cantik dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Lailatul Qadriah. Ya, Selamat datang Ibu. sama. Membahas tentang desa dulu versus desa sekarang nih Bu. Kira-kira bagaimana pendapat Bu Laila tentang gambaran desa terutama di Jawa Timur saat ini? Ya, desa ya, desa. Desa dulu dan desa hari ini. Eh, ya pastinya sedikit demi sedikit ini sudah mulai desa ini tereduksi ya. Betul. Sudah hampir eh, tidak ada desa lagi, semuanya sudah menjadi kota. Ya karena ya bukan bukan masalah wilayahnya ya, tapi mungkin bisa mindset Betul. ya, mindset masyarakatnya, budaya dan seterusnya. Kalau dulu itu masih biasanya mandi di sungai Ya, ya gitu-gitu ya, anak-anak kecil mandi di sungai, bercebur dan lain sebagainya. Nah, itu secara kesehatan ya nggak mikir ya, nggak mikir, betul. pokoknya ya udah Main bareng teman-teman ya gitu. pokoknya happy-happy begitu Betul. ya. Hari ini mungkin tidak ada waktu lagi gitu untuk ya bermain-main seperti itu semua, bahkan anak-anak gitu kan semua sibuk di rumahnya masing-masing dengan gadgetnya Betul. masing-masing begitu. Jadi kalau dibilang dulu desanya kita masih bermain bersama, bersepeda bersama begitu, serawung dengan tetangga. Lah hari ini sudah mulai jalanan sepi, tidak ada lagi yang bermain di halaman rumah gitu. Di samping juga rumahnya sekarang tidak banyak halaman karena sudah jadi perumahan semua. Itu yang paling banyak sekarang gitu ya. Iya, jadi ya hari ini menikmati ruang tamu, ruang keluarganya masing-masing dengan gadgetnya masing-masing. Jadi kalau dulu halamannya luas, sekarang ruang tamunya yang nyaman. Wah, Harus dengan ruang tamu yang nyaman biar betah gadgetan di waduh, di kamar dan di ruang tamu. berarti pengaruh banget Nah, gadget itu ya Bu lah ya. ya, ya intinya yang mungkin kecil-kecilnya masih segitu ya kalau dibilang desa, tapi dampaknya dari apa namanya, dari banyak di ruang tamu daripada yang serawung itu sangat sangat besar sekali dampaknya ke Impactnya masyarakatnya. gadget. Kira-kira nih Bu, banyak anak muda sekarang tuh mikirnya, terutama Gen Z ya, yang sudah kabur ke kota, mikirnya desa itu tertinggal banget nih. Kira-kira apakah anggapan itu masih relevan? Hari ini kayaknya sudah nggak ini lagi, sudah ya kalau dulu mungkin akses mau ke kota sudah ini sudah apa ya, mau akses ke kota aja susah gitu ya. Tapi hari ini orang desa pun bisa mengakses hal yang sama kan dengan yang kota gitu. Kalau kalau akses ya, masalah akses. Berarti sekarang karena memang aksesnya sudah berbeda juga dari yang Ya, dulu sama sekarang ya.
Kalau didefinisikan nih Bu, kira-kira desa cerdas itu apa sih, dan apakah desa cerdas itu sudah banyak? Sejauh ini kita dengan pemerintahan desa begitu ya, kalau ngomong desa cerdas itu bahasa saya ya, yang desanya ya kreatif, bagaimana bisa memanfaatkan SDM desa tersebut ya, masyarakatnya dan lain sebagainya, maupun SDA. Wah. SDA ya sumber daya alam di sekitarnya untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk menggairahkan ekonomi masyarakat itu. Nah, itu mungkin ya masyarakatnya betah lah ya, masyarakat desanya, penduduknya betah di desa itu. Artinya kalau betah di desa itu mungkin ekonominya berkembang, tumbuh dan lain sebagainya. Jadi betah di desa, ngapain saya harus ke sana? Di sini sudah makmur. Nah, kira-kira begitu ya, itu Smart Village. Tapi ya sejauh ini saya melihatnya ya masih ini juga sih, masih kurang juga desa-desa yang kita sebut smart itu. Kalau smartnya sudah masuk internet, masuk wifi, sudah gratis semua, saya kira banyak kepala daerah atau kepala desa juga sudah membuat terobosan itu. Jadi ya kayak sudah memanfaatkan itu, karena di beberapa tempat gitu janji-janji politiknya bupati itu biasanya suka ada free wifi gitu di ini, atau bahkan bisa kalau daerah-daerah rawan, daerah-daerah rawan itu juga CCTV. Sudah di mana-mana ya, sudah di mana-mana, sehingga artinya kalau ada kerawanan, kalau dulu orang motor hilang, sapi hilang biasanya di kampung, lapornya masih ini, sekarang bisa dilihat dari CCTV desa. Sudah ada di mana-mana juga. Sudah ada di mana-mana. Mojok sana free wifi, yang pojok sana juga sudah free wifi. Sebelah sana sudah ada CCTV juga. Nah, kalau dilihat smart village-nya seperti itu, saya kira ya di Jawa Timur hampir dari 8.000 desa itu hampir semuanya seperti itu, kecuali ya memang ada yang daerah-daerah yang blind spot itu ada, ya kayak yang kalau di dapil saya itu daerah-daerah yang rawan bencana, kayak dekat-dekat dengan Semeru itu memang masih blank spot banget itu ya. Blank spot, tapi ya tidak di semua area satu desa itu sama sekali tidak ada ya, tidak. Hanya beberapa titik saja. Terkait digitalisasi, kalau ngomongin digitalisasi itu kan saat ini sangat berkembang tuh Bu. Kira-kira apakah beberapa desa itu sudah menggunakan digitalisasi itu dengan baik? Contohnya seperti mungkin pelayanan publiknya, lalu pelaporannya gitu. Ya, menggunakan dengan baik ya sudah baik, tapi mungkin belum maksimal. Maksimalnya ya karena memang banyak faktor. Kadang kita pemerintah desa mungkin sudah berupaya menyiapkan secara teknologi sudah disiapkan, tetapi ya masyarakat kita masih SDM masyarakat kita masih belum ke sana. Tidak semua masyarakat sih, tapi masih kebanyakannya, mayoritas. Kira-kira bagaimana sih peran terutama perangkat desanya tuh? Itu kan sering dipertanyakan, perangkat desanya ini mampu nggak sih memanfaatkan teknologi, atau cuman yaudah ada wifi dikip sendiri aja gitu? Dikip sendiri, saya kira kalau pastinya dibuat apa ya dikip sendiri gitu. Maksudnya pastinya ya mereka akan menggunakan kemudahan teknologi itu untuk mempermudah pekerjaan mereka gitu ya. Tapi karena memang kembali lagi
rekrutmen dari kepala desa begitu ya. Lalu kepala desa nanti akan merekrut pastinya ya orang yang di sekitarnya, yang se-circle-nya, yang seusianya, misalnya seperti itu. Yang seusia itu ya kira-kira kalau nanti kepala desanya dari Gen Z, Betul. mungkin dia akan bisa diajak eh, percepatan teknologi itu bisa diajak seperti itu. Tetapi kalau eh, eh, apa kepala desa, perangkat desanya juga dari kepala desa, terus kemudian nanti ada circle-nya yang juga generasi tua gitu, pastinya ya juga circle-nya akan itu yang saya amati sih seperti itu. Jadi saya lihat kalau lihat nih pemimpinnya, kalau pemimpinnya Masih gen-gen seusia lama. ya gen segini gitu, mesti lihat nih circle-nya. Oh. Nah, pasti bisa kita lihat di situ. Kalau generasi tertentu misalnya mesti circle-nya di sini nanti bagaimana mempengaruhi kebijakannya, mempengaruhi bagaimana dia berkeputusan, berkebijakan di bawah pemerintahan dia. Walaupun kalau kayak perangkat-perangkat yang seperti Sekdes itu sudah otomatis ya, itu sudah otomatis dari pemerintah. Kalau kayak Sekdes itu kan langsung ASN kiriman ya. Iya, betul. ASN. Nah, di sisi lain itu kan masih banyak infrastruktur internet itu tidak cukup, lebih mungkin tidak terjangkau ke semua daerah. Kira-kira bagaimana cara menunjang digitalisasi pelayanannya sendiri menurut panjenengan pripun? Iya. Sejauh ini kalau yang saya lihat gitu ya, memang pelayanan online itu iya, tapi pastinya masih banyak dibantu oleh perangkat-perangkat yang ini ya. Jadi online dalam artian itu intinya sudah berkomputer gitu aja. Intinya sudah berkomputer, tetapi apakah itu sudah online dengan yang pusat atau ini yang masih tidak semua. Berarti pengaruh Gen Z itu sangat dibutuhkan banget saat ini ya Bu ya? Ya, Gen Z itu generasi ya, generasi kita yang otomatis ya nanti akan memimpin negara ini, yang akan memimpin desa ini ya dari yang hari ini Gen Z itu. Sebelum misalnya ya generasi Alpha, mereka kan mesti Gen Z yang akan ini, dan ini ya kader lah ya. Kader namanya generasi ya, dia akan kader. Jadi kalau kadernya dari generasi X, generasi sekian atau generasi yang mana ya, Gen Z ini tidak ambil peran di situ, lama-lama ya menurut saya kok ada keterputusan gitu ya. Nah, kita anak muda itu sangat berperan banget, apalagi jika kembali ke desa. Nah, semakin seru obrolannya Empower. Jangan kemana-mana, tetap di episode kali ini karena akan ada pembahasan-pembahasan yang akan lebih seru, terutama dari anak desa dan desa digital sendiri. Halo Empower, kembali lagi di segmen kedua. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang peluang ketertarikan anak muda dari yang di kota kembali ke desa. Anak muda versus desa digital. Nah, kalau dibayangin tuh pasti desa digital, desanya banyak komputer. Tiba-tiba ada Doraemon gitu ya. Padahal enggak lah Empower. Masih sama dengan Bu Lailatul Qadriah. Kita akan membahas sedikit tentang kira-kira apa peluang anak muda kira-kira bisa kembali ke desa. Nih, kira-kira nih Bu, apakah anak muda itu tertarik untuk pulang kampung? Nggak cuman paling tahun baru ataupun libur lebaran. Kalau ya anak muda pulang kampung itu kayaknya 1001 ya.
Jadi mikirnya harus panjang Betul. gitu. Mikirnya harus panjang. eh, Desanya nanti paling nanti bayangannya nanti saya kalau pensiun di desa. Istirahat gitu ya. Iya, lah anak mudanya pikirannya begitu. Maksudnya hari ini teman-teman muda itu berpikirnya nanti saya kalau sudah tua. Waduh, Jadi padahal muda dulu aja lebih ya, enak. jadi jarang yang teman-teman muda itu masih saya lulus kuliah mau bangun desa. Nah, itu yang harus kita dorong untuk bagaimana memajukan desa eh, lewat dari tangan-tangan muda, pikiran-pikiran para pemuda itu. Kira-kira nih Bu, bagaimana desa itu bisa menciptakan ruang agar anak muda lebih betah untuk tinggal di desa? Apa kita harus bikin geruduk desa tuh? Ya, geruduk desa, akhirnya orang-orang kota menggeruduk desa. Betul, Akhirnya nanti kayak transmigrasi. betul. Ya, sebenarnya mungkin kembali ke desa gitu ya bagi putra daerah gitu. Putra daerah kembali ke misalnya dari desa A, maka putra daerahnya akan bagaimana membuat para pemuda, para putra ya, para putra daerah, putra desa ini kembali ke desanya, maka ya harus berkreativitas mungkin sekreatif mungkin supaya anak-anak muda ini tertarik untuk pulang ke desa. Dengan misalnya biasanya kan yang membuat bertahan ketahanan hidup di desa itu ya kalau orang kota ya uang ya. Betul. Nah, penghasilan. Kalau sudah di kota kok mudah banget ya, satu hari aja saya bisa menghasilkan sekian hanya dengan begini-begini. Nah, di desa kok pengeluaran aja yang banyak gitu, pengeluaran masuknya aja. mana gitu ya, kira-kira. Nah, seperti itu. Saya melihat ada banyak pemuda sebenarnya dengan mindsetnya ya, mindset sih yang ini. Kalau sudah ada mindset untuk membangun desa, kayaknya Lebih mudah. mereka ya lebih mudah untuk pulang ke desa, misalnya dengan SDA, sumber daya alam yang sudah ada ya, entah itu mengolah lahan menjadi lahan sayur atau lahan peternakan ya. Betul. Atau ya kalau bahasa saya kebun binatang. Waduh. Kebun binatang itu maksudnya ya melihara banyak binatang yang bisa yang bisa diambil penghasilannya gitu. Banyak Farm anak- lah ya, farm. iya. Banyak anak muda tuh yang merasa, aduh sayang banget nih kalau aku balik, suaraku tuh nggak pernah didengar tuh Bu. Gimana kira-kira pendapat panjenengan, terutama anak muda sekarang tuh kan sering overthinking berlebih tuh. Aku kalau balik, suaraku didengar nggak ya sama mungkin tetangga-tetangga lah, Ya. atau Nah, itu sebenarnya tidak hanya akan terjadi pada Gen Z hari ini ya. Dari dulu sejak saya pun, generasi saya gitu ya, itu pasti ada. Bisa didengar nggak sih? Tapi kalau kita melakukan langkah-langkah yang nyata begitu ya, lalu bisa membangun desa kita, saya kira semua bisa. Cuman membangun itu kan kemudian bagaimana menghidupkan ekonomi, membangun itu kemudian bagaimana penghasilannya yang dulu sekian bisa jadi sekian, bangkitlah ekonominya. Nah, itu yang harus menjadi pikiran kita bersama. dari pemerintah sendiri nih Bu, apakah ada program pemerintah daerah yang khusus untuk dalam artian itu memetik paksa untuk melibatkan anak muda dalam pemerintahan desa? Mungkin adanya volunteering atau hal-hal lainnya. Ya sejauh ini kalau mengambil paksa gitu, maksudnya mengajak paksa Betul, ya. pemuda Ayo, untuk ayo gitu. ya. Saya sih kalau melihat itu dari pemerintah daerah itu tidak, tapi
pemerintah daerah yang saya lihat banyak juga mensupport bagaimana menghidupkan desa gitu ya, dengan membuat desa desa yang cerdas gitu ya. Contohnya ya biasanya di tempat saya itu satu desa kalau nggak salah satu tempat wisata. Destinasi Nah, wisatanya iya. berarti satu daerah satu. Nah, iya, tapi memang tidak semua desa punya potensi seperti Betul. itu, ya. Ada desa yang pertaniannya memang bagus, tapi dilihat potensi untuk dijadikan desa wisata nggak ada di sini. Nah, apa kayak gitu kan nggak bisa juga dipaksakan Betul. gitu ya. Tapi kembali lagi kalau mindsetnya tadi kembali ke desa dengan semangat membangun desa dan seterusnya, sehingga nanti bisa menggairahkan ekonomi, menambah kesejahteraan. Saya pikir kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah kemudian pemuda desa ini akan digubris gitu, juga akan didengar gitu omongannya, ide-idenya gitu. Ya saya kira kalau bisa di masyarakat bisa dipertaruhkan dan dipertaruhkan, saya kira ini. Ada dulu di tempat saya itu juga ada pemuda-pemuda ya dari kampus-kampus pertanian itu mencoba begitu ya, ada tanaman jagung yang begini-begini gitu. Dikembangkan. Lalu dia berusaha mengembangkan, tapi kadang gagal gitu. Ketika gagal itu kalau kemudian kan masyarakat kemudian waduh ini hujat dan seterusnya. Nah, malah dijudge jadinya ya itu yang kemudian bisa patah gitu. Yang patah begini kalau pemuda ya wis males gitu. Berarti mentalnya harus ditekankan lagi. Ya. Kira-kira kalau membahas tentang destinasi wisata tadi kan berarti sangat dalam artian satu daerah ini nggak mungkin satu destinasi wisata juga. Kira-kira nih Bu, apa pesan panjenengan sendiri untuk anak muda yang masih ragu untuk balik ke kampung? Selain mungkin destinasi wisatanya mungkin bisa dikembangkan ala Gen Z lah, anak muda sekarang gitu. Kalau saya sebenarnya potensi desa itu untuk dikembangkan itu banyak ya, masih perlu ya ide-ide dari Gen Z, dari anak-anak muda ini sangat diperlukan. Jadi kalau teman-teman muda itu akan semangat pulang ke desa, yang penting ada kemauan dan kesabaran. Saya yakin potensi di desa itu masih banyak yang belum dieksplor, masih banyak sekali. Dan ya tadi telaten begitu ya memang tidak bisa di ini dalam waktu sebulan 2 bulan, mungkin 1 tahun 2 tahun, dan itu memang membuat teman-teman muda jenuh. Betul. Melihat temannya di kota yang sudah sedemikian rupa, lah saya di sini masih begini-begini aja. Betul. Gitu. Nah, padahal itu secara ini potensinya dalam jangka panjang itu lebih berpotensi di desa. Jadi jangan ragu lah untuk pulang ke desa. Memang perlu kreativitas. Ya. Wah, berarti geruduk desa itu perlu berarti sekarang ya. Geruduk desa. Jadi pulangnya nggak cuman bener nih mau gitu. Nih gitu kan. Ya itu kan pertanyaannya, bener nih mau menggeruduk desa. Kira-kira sudah seberapa kan kalau menggeruduk desa itu kita lah ya, misalnya mau datang ke desa gitu kan, geruduk desa harus sudah siap menjadi investor lah, kira-kira begitu, walaupun kecil-kecilan gitu ya. Nah, nanti gagal lagi harus siap lagi. Mentalnya juga harus ditekankan lagi berarti. Kira-kira nih Bu, dari Pemda sendiri, perangkat desanya terutama, apakah sudah berkomunikasi secara kreatif atau bisa dikatakan komunikasi kreatif tentang
anak muda balik ke desa ataupun anak muda yang kita geret lah ke desa? Tapi jangan dijawab dulu nih Bu, kita lanjut di segmen selanjutnya dan jangan kemana-mana. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Di episode kali ini, terutama di segmen terakhir ini, kita akan mengulik sedikit tentang harapan dan langkah strategis ke depannya. Tapi kira-kira nih Bu, apakah komunitas-komunitas ini sudah dilibatkan? Komunitas-komunitas kreatif ini? Jangan-jangan dilibatin juga nggak maksimal ya, karena ya beberapa saya lihat ya memang ada Pok Darwis kalau untuk ini kayak desa wisata gitu ya, bagaimana menggairahkan desa kreatif gitu. Juga ada kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Cuman menurut saya kok kayaknya nggak maksimal lah intinya. Ya nggak maksimal karena biasanya hanya itu aja sih yang hadir begitu. Tapi saya seandainya kelompok-kelompok kreatif itu lebih dimaksimalkan, diajak bicara bersama, mengkonsep bersama ini, desa ada ini, ada potensi begini begitulah. Apalagi kalau misalnya ada budget nih, ayo ini ada anggaran sekian untuk membuat desa, ayo mau diapain kita musyawarahkan, mulai dari perencanaan sampai evaluasinya. Saya kira akan lebih mantap ya. Tapi memang tidak banyak. Saya lihat tidak banyak desa-desa yang kreatif untuk banyak melibatkan anak mudanya, terutama komunitas masyarakat, komunitas itu. Kira-kira nih Bu. Dan ya yang paling penting ya itu tadi, bagaimana menstimulasi itu. Ya kalau tadi bahasanya karena desa gitu ya, yang paling sangat punya peranan itu ya pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat desa, dinas pemberdayaan masyarakat desa, bagaimana mensupport desa-desa sampai ke kecamatan sampai ke desa begitu ya. Dari mulai kalau kita di provinsi, bagaimana PMD kabupaten bersama dengan pemerintah kabupaten tentunya bersama nanti Pak Camat dan desa juga dari dinas-dinas terkait bisa ikut terembuk. Iya, ikut melibatkan masyarakat desa atau melibatkan komunitas ya, melibatkan komunitas itu untuk berpikir mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Saya kira akan ketemu. Nah, selama ini kan yang kita lihat memang kerja ya monoton ya gimana juga, saya datang absen pulang gitu. Kira-kira begitu ya, begitulah. Terus ya ini negara, ayo dong, ini ada masyarakat yang ingin seperti ini ya, ada yang masyarakat yang perlu diberdayakan, ayo ya bersama-sama. Kira-kira kalau dari anggota DPRD sendiri nih Bu, apakah ada kebijakan yang krusial yang sedang didorong oleh DPRD untuk pembangunan desa cerdas? Kalau mendorong ya, DPRD ya, terus dari aspirasi yang sudah kita sering serap dari masyarakat ya, kita mendorong untuk desa bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu mempunyai program lah yang betul-betul dapat manfaatnya itu bisa mesejahterakan masyarakat desa gitu. Bagaimana programnya yang
Ya tentunya tidak dengan anggaran sedikit yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah Jawa Timur eh, kepada desa-desa gitu ya, supaya berkreativitas. Pastinya kalau sudah ada ide, ada kreativitas, nah kita ya terutama Komisi A ya Betul. tidak segan-segan juga mendorong, ayo dong kreatif apa yang bisa didorong untuk menaikkan apa kesejahteraan masyarakat. Dan berkelanjutan, Iya, tidak hanya pastinya. satu kali Nah, satu pakai kali gitu. selesai gitu, habis pakai. Kalau dari sekarang kan banyak tuh anak-anak kampus itu KKN-nya ke desa. Ya. Kira-kira nih Bu, bagaimana Ibu sendiri melihat peran kolaborasi Ya, dari kampus ya. kampus dan juga desa sendiri gitu? Ya, saya menilai bagus ya, bagus kalau misalnya melibatkan kampus untuk membangun desa. Betul. Nah, membangun desa. Cuman ada kendala juga sih. Apa itu? Nah, salah satunya kemarin ini yang di Lumajang itu baru padahal itu ada 1.000 mahasiswa dari Jember, entah UNED kalau nggak salah. Ya, yang diturunkan ke Lumajang 1.000 loh Mbak. Lumayan banyak banget Tapi malah. iya, baru separuh jalan sudah ditarik lagi sama kampus. Ya karena alasan ya keamanan. Waduh, kalau alasan keamanan tuh Alasan keamanan susah. ya karena ada beberapa motornya Gila. motornya anak yang sedang KKN tuh hilang, jadi kampus juga ya nggak mau dong apa Betul. dengan resiko-resiko gitu, maka ditarik. Nah kayak gitu kan juga rasa aman itu Betul. juga harus juga dipikirkan gitu ya, supaya apa ya kalau mau dibuat wisata ya nanti jangan-jangan wisatanya nggak aman gitu ya. Nah, itu dia. Nah maka aman dan nyaman itu satu hal yang Satu paket lah. iya, satu paket untuk menghidupkan ekonomi desa. Kalau dari anggaran desanya sendiri nih Bu, apakah anggaran desa ini sudah cukup untuk program digitalisasi? Kalau anggaran desa saya kira banyak banget, itu sudah dari kementerian berapa M sendiri kan untuk baik Aman itu kalau nggak DD maupun digunakan. ADD. Saya kira sudah cukup, tapi ya tinggal kreativitas masing-masing desa, masing-masing kepala desa. Dan ya kita pemerintah harus dorong bagaimana anggaran sedemikian itu bisa juga punya efek yang bagus ya. Betul. Buat masyarakatnya. Jangan ya infrastruktur ya, tetapi membangun SDM itu juga harus seiring sejalan bersama-sama gitu ya. Wah, kalau membahas tentang pembangunan desa nih Bu, bagaimana cara mencegah dari desa hanya jadi objek proyek, itu tidak hanya menjadi objek proyek tapi juga menjadi subjek pembangunan? Ya tadi kalau saya ini memang melibatkan masyarakat desa mulai dari perencanaan. Benar kalau misalnya tadi disampaikan mau dikongkon-kongkon. Nah, artinya objek ya. Iya, tadi betul. objek, kamu ini kerjakan ini, ya nggak mau juga. Coba kita dari masyarakat kreatif tadi Urun rembuk. ya, masyarakat kreatif tadi diajak bersama-sama mulai dari urun rembuk dari awal ya, hingga dari akhirnya. awal ya sampai di akhir, perencanaannya seperti apa, nanti akan seperti apa, anggarannya berapa, dan seterusnya. Maka dari situ kan pastinya punya semangat masing-masing. Bagaimana dari anggota DPRD sendiri, terutama Ya. Provinsi Jatim ini memastikan bahwa desa-desa terpencil itu tidak ketinggalan? Iya,
Sejauh ini memang kami mengontrol ya, mengawasi itu memang dari Dinas Masyarakat Desa itu, memastikan bahwa, masyarakat desa, ada desa-desa yang yang perlu intervensi lah ya, yang perlu intervensi dari pemerintah, satu itu. Ya, mendorong lah ya, mendorong dinas terkait. Yang kedua, DPRD ini punya, masa, reses ya, yang itu dibuat untuk mengeksplor banyak, aspirasi dari Betul. masyarakat. Nah, jadi dari aspirasi-aspirasi masyarakat itu kemudian, eee dituangkan, ke dalam yang biasanya disebut, tindak lanjut reses. Hanya ya tindak lanjut resesnya ini kemudian, dikembalikan lagi kepada pemerintah, Mhm. Jawa Timur Betul. begitu ya, ketika, ke dinas begitu. Nah, ketika tindak lanjut reses yang kemudian bisa disebut, aspirasi masyarakat atau, salah satunya bisa pokir lah atau apa namanya. Nah, ini yang kadang, dari, dinas-dinas terkait kemudian, eee, ada banyak keterbatasan anggaran. Berarti reses itu juga tidak hanya menampung aspirasi, tapi juga ditindaklanjuti Ya, nantinya. ada memang tindak lanjut reses itu ada. Kira-kira nih Bu, kalau harus menggambarkan desa cerdas di Provinsi Jawa Timurnya sendiri di tahun 2040 itu seperti apa versi Bu Laila? Hmm. Ya, kalau desa 2040 atau 2045 ya, menjelang kemerdekaan Indonesia yang 1 abad kalau nggak salah Iya, ya, 2045 atau 2040, 2045 itu. Ya, harapan sih memang besar di pundak pemuda. Nah, kalau katanya Pak Karno itu, beri saya 10 pemuda maka akan saya, Guncangkan dunia. iya, guncangkan dunia. Nah, maka itu saya yakin ada 2, 3 pemuda di desa dan itu, betul-betul kita fasilitasi begitu, insya Allah, desa-desa di Jawa Timur akan maju. Nah, empower tuh. Kalau bukan kalian, siapa lagi tuh? Kalau Ya. kata Pak Karno tadi, berikan saya 1000 pemuda. 10, 10 nggak sampai pemuda. 1000 aja. Nggak sampai 1000, 10 aja tuh. Gitu. Kita geruduk desa Jawa Timur. Ah, Terutama desa-desa terpencil agar kalau kata anak sekarang tuh nggak ketinggalan zaman. Biar kita sama-sama di jalan yang sama dan menuju kesuksesan yang bersama. Iya. Nah, Empower di episode kali ini saya ada Aira dan Bu Laila tuh Ya. sudah membahas tentang anak muda yang kembali ke desa. Nah, kira-kira menurut Empower sendiri, kalian pengen nggak pulang ke desa? Ya. Jangan lupa untuk di-share, komen, dan subscribe episode kali ini. Karena kalau bukan anak muda, siapa lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang kembali ke desa? Sampai ketemu di episode selanjutnya dan bye-bye. Ya, semangat.